Bah Uluni ini adalah salah satu nama yang diambil dari bahasa Simalungun karena ada beberapa mata air yang ada di Nagori Maria Bandar ini, dan Bah Uluni ini termasuk yang terbesar. Jadi dikatakanlah dia kepala air, kepala mata air, kira-kira seperti itu. Jadi Rp1.000 ini kami sebenarnya buat dasar seperti uji coba. Nah, dari yang 1.000 ini nanti kita kan ada 40% itu untuk kas pembangunan. Nah, yang 40% untuk kas pembangunan nanti kita berdayakan. Nah, setelah nanti pasar kita meningkat, infrastrukturnya meningkat, ya kemungkinan nanti kita bisa naikkan juga levelnya gitu. Jadi kalau kita ini kan wisatanya mungkin tempatnya masih kelas 3 nih. Nanti kalau udah naik tarifnya ke kelas 2 mungkin ya tarif masuknya bisa kita naikkan juga, Bu. Simalungun adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Rumah bagi suku Simalungun ini kaya akan potensi wisata alamnya yang asri. Tidak hanya alami dan sejuk, wisata alam Simalungun juga menyimpan sejarah yang tak ternilai harganya. Dalam antropologi budaya pendekatan Habonaron Dobona sebagai falsafah hidup masyarakat Simalungun, kata Simalungun berasal dari Siau dan Malungun. Siau berarti negeri atau daerah, sedangkan Malungun adalah rindu yang jika disatukan menjadi negeri yang dirindukan. Salah satu wisata alam nan asri dan menyimpan sejarah Simalungun adalah Umbul Bah Uluni yang terletak di Desa Maria Bandar, Kecamatan Pematang Bandar. Umbul ini berasal dari mata air alami yang muncul di antara bebatuan dan membentuk telaga dengan air sebening kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ishak Tambunan, tinggal di Desa Maria Bandar, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Saya selaku pengelola pemandian wisata alam Bah Uluni Mabar atau Nagori Maria Bandar. Bah Uluni ini adalah salah satu nama yang diambil dari bahasa Simalungun karena ada beberapa mata air yang ada di Nagori Maria Bandar ini, dan Bah Uluni ini termasuk yang terbesar. Jadi dikatakanlah dia kepala air, kepala mata air, kira-kira seperti itu. Ada 7 atau 8 titik mata air yang ada di Desa Maria Bandar ini. Masih hidup dan itu masih digunakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar mata air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, ini yang paling besar. Luasnya ini sekitar 15 kali 150 meter. Itu yang masih terakses. Mungkin kalau bisa dipanjangkan bisa lebih panjang lagi. Iya, alami. Cuman yang dirapikan hanya seperti landingan aja. Kalau asalnya ya memang seperti ini. Tempat ini dibuka secara resmi jadi tempat wisata per 1 Januari tahun 2017. Diresmikan langsung oleh Bapak Kepala Desa Bapak Maralo Simanjuntak. Kalau Umbul ini ya sudah lama, semenjak adanya peradaban orang di sini, tinggal di sini ya sudah ada gitu. Karena memang mulai dari awalnya si Puka Huta datang ke kampung ini memang sudah ada. Awalnya sih karena kita lihat banyak orang dari luar desa berkunjung kemari, mandi ataupun terapi air gitu, sehingga kita termotivasi.
Loh, ternyata kampung kita ini didatangin orang juga gitu. Terakhir kita adakan rapat di kantor kepala desa, diundang yaitu masyarakat dan yang pemilik lahan yang ada di sekitar mata air ini. Akhirnya kita sepakat, kita setuju tempat ini kita jadikan tempat wisata. Bahuluni Bandar Mariah ini berjarak 30 km dan dapat ditempuh sekira 1 jam dari kota Pematang Siantar. Tak heran jika pemandian alam ini ramai dikunjungi warga, karena hanya dikenakan tarif Rp1.000 saja per orang dan hanya berlaku di hari libur saja. Jadi pengelolaan, kalau untuk pengelolaan tempat itu kita kelola masing-masing. Tetapi untuk pengelolaan seperti retribusi, ada retribusi masuk, juga ada retribusi parkir, itu dikelola oleh dari organisasi Karang Taruna. Nah, ini ada kita kenakan biaya masuk itu 1.000 per orang, itu di waktu hari libur saja. Kalau di hari-hari biasa itu nggak ada. Itu yang ada hanya hari Minggu ataupun hari libur ataupun cuti umum. Nah, itu diberdayakan untuk masyarakat sekitar untuk seperti keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan ada juga untuk kebutuhan ataupun untuk kegiatan sosial itu diberdayakan untuk ya di Nagori Mariah Bandar ini. Jadi Rp1.000 ini kami sebenarnya buat dasar seperti uji coba. Nah, dari yang 1.000 ini nanti kita kan ada 40% itu untuk kas pembangunan. Nah, yang 40% untuk kas pembangunan nanti kita berdayakan. Nah, setelah nanti pasar kita meningkat, infrastrukturnya meningkat, ya kemungkinan nanti kita bisa naikkan juga levelnya gitu. Jadi kalau kita ini kan wisatanya mungkin tempatnya masih kelas 3 nih. Nanti kalau udah naik tarifnya ke kelas 2 mungkin ya tarif masuknya bisa kita naikkan juga, Bu. Oke, jadi kalau infrastruktur yang kita perencanaan kita untuk ke depannya itu adalah seperti ikon, terus bisa untuk swafoto juga. Nah, itu yang mau kita tingkatkan sebenarnya. Yang ada ya masih ada 2 unit perostaan kecil itu kita gratiskan. Terus ya seperti masuk apa segala macam itu ya belum ada kutipan lain-lain. Umbul Bahuluni Mariah Bandar ini dulunya merupakan tempat pemandian Raja Sipukahuta atau dalam bahasa Simalungun berarti pendiri desa Mariah Bandar, yakni Tuan Jontahali Damanik. Ia memimpin kerajaan Mariah Bandar pasca takluknya kerajaan Siantar yang dipimpin oleh Raja Sangnawaluh Damanik pada kolonialis Belanda. Sebelum memasuki Umbul Bandar Mariah, wisatawan juga dapat berkunjung atau berziarah ke makam Raja Jontahali Damanik ini. Sama seperti Raja Sangnawaluh, Raja Mariah Bandar ini juga pemeluk agama Islam di Simalungun. Ishak Tambunan sendiri merupakan keturunan dari Raja Jontahali Damanik. Ia juga tinggal berdampingan dengan cucu-cucu keturunan raja lainnya di desa Mariah Bandar ini. Kalau dari Raja Sipukahuta Tuan Jontahali Damanik ini keturunannya itu ke kakek punya anak perempuan itu ibu saya. Ibu saya itu Burdamanik, sehingga masih mengalir lah kepada saya. Tapi kalau saya ini marganya sudah Tambunan, tetapi yang melahirkan saya masih keturunan daripada Raja Sipukahuta Jontahali Damanik. Kalau Raja Jontahali Damanik adalah satu sosok yang sangat sosial sebenarnya. Beliau itu datang kemari membuka kampung ini, beradaptasi
tidak memandang ras ataupun suku, sehingga banyak orang-orang yang bukan Simalungun datang ke kampung ini pun dia menerima dengan terbuka. Makanya penduduk kampung ini dulunya kan sedikit. Jadi cara beliau untuk membuat kampung ini ramai ya dengan mendatangkan orang-orang dari luar daerah untuk berdomisili di kampung ini. Nah, beliau ini adalah seorang termasuk raja Sipukahuta ataupun raja yang ada di kampung ini yang memang memiliki kepribadian ataupun sosial yang sangat tinggi. Jadi itulah yang menjadi cerminan juga kepada kami yang ada di sini, sehingga selama beberapa tahun atau beberapa ratus tahun kita tinggal berdampingan berdomisili di sini dengan agama yang berbeda, suku yang berbeda, kita tetap akur ataupun damai begitu. Sebenarnya suku ataupun ras di sini tuh cuma Simalungun dengan Toba. Simalungun dengan Toba. Tapi lebih banyak Tobanya, Bu. Simalungunnya tinggal sedikit. Kalau untuk di sini mayoritasnya Nasrani. Tapi awalnya Muslim. Penduduk aslinya itu Muslim, tapi sekarang penduduk mayoritasnya itu Nasrani. Mata airnya ada di bawah kayu itu, yang di atas ini. Itu kedalaman mata air itu sekitar 3 meter lebih, hampir 4 meter sebenarnya. Dia luas persiginya itu sekitar 2 meter. Biasa juga sih anak-anak di sini masuk ke dalam, kadang lomba ngambil koin itu, lempar koin, berebut gitu, ngambil koin ke dalam masuk. Umbul jernih Mariah Bandar ini telah menjadi tempat pemandian raja dan juga masyarakat. Mata air jernihnya ini pun telah menghidupi warga desa Mariah Bandar sejak dahulu kala. Mata airnya berada di kedalaman sekira 4 meter, sehingga membuat airnya berwarna biru dan berbeda dari sekitarnya. Kalau yang di atas yang dekat mata air ini, itu memang hanya orang-orang tertentu saja boleh mandi di sini. Bahkan dulu waktu saya masih kecil, kalau ada orang mandi di sini, contohnya nggak pakai basahan gitu, wah nenek saya marah betul itu, disuruh pergi, jangan mandi situ. Dan kalau dari segi mistisnya dulu pun luar biasa sih. Kalau orang di sini mandi nggak pakai adab, ngomongnya sembarangan, itu pulang sampai rumah bisa demam tuh, sakit gitu. Kalau dulu, nah di bawahnya itu dulu agak yang di aliran yang bawah itu digunakan untuk cuci pakaian, untuk mandi kaum wanitanya di situ. Karena di sini dulu banyak pohon-pohon rumbia, jadi agak ketutup dia dengan pohon rumbia. Tapi setelah 2016 kita bersihin, 2017 tempat wisata itu sudah mulai bersih. Pohon-pohon rumbianya sudah banyak yang dibongkar. Nah, untuk perekonomian itu ya lumayan meningkat sih. Katakan di sini ada sekitar 7 warung yang tetap buka setiap hari. Itu sudah bisa menambah penghasilan setiap hari. Terus ada petugas seperti jaga parkir, itu ada, kalau hari-hari biasa itu ada 4 atau 5 orang. Ada juga ya kalau seperti saya, karyawan saya, kalau hari biasa itu 4 orang. Mungkin hari libur itu bisa jadi 8 atau 10 orang. Jadi kalau untuk perekonomian dengan adanya tempat wisata ini, kita semua merasa terbantu lah gitu. Adalah peningkatan penghasilan atau pendapatan setiap harinya. Kalau warga lokal di sini pekerjaannya, kesehariannya ya ke ladang gitu, ya cari sapu atau cari biji sawit
atau cari ubi, ya itu. Jadi harapan kami untuk dinas-dinas terkait seperti pemerintah desa, pemerintah kabupaten, ataupun dari dinas pariwisata, itu kami mengharapkan bagaimana ada bantuan ataupun sosialisasi untuk kedepannya itu. Walaupun kami memang selalu berhubungan melalui pihak desa, tetapi kami harapkan pihak-pihak terkait ini langsung terjun kemari supaya kita bisa dialog langsung, kita bisa sampaikan aspirasi kita untuk kedepannya. Bagaimana tempat wisata kita ini bisa meningkat kelasnya, begitu, Bu. Jadi kalau untuk pengunjung sendiri, sebelumnya kan kita juga sudah selalu memfasilitasi seperti tempat sampah. Tapi memang pusat ini masih kurang sih sebenarnya. Karena kurang juga kerjasama dari pihak-pihak pemilik lahan. Kurangnya penyediaan tempat sampah. Satu. Yang kedua, memang kalau untuk masalah kebersihan ini tetap kita handle, tetapi itu sekali seminggu. Nah, tapi kalau untuk kesehariannya, harapan kita sama-sama bagaimana kita pemilik lahan atau pengusaha yang ada di sini juga sama-sama berpartisipasi. Begitu juga kepada pengunjung, harapan kami walaupun keadaannya lagi senang-senang, tapi kebersihan harus tetap dijaga. Gitu. Jadi saya ingin menyampaikan ada di sini kayu ya. Kadang-kadang orang bilang ini kayu apa batu gitu. Tapi sebenarnya ini kayu, namanya kayu raja. Nah, kayu raja ini setelah tumbang, ini sudah berusia kurang lebih 200 tahun. Dulunya ini sangat besar sekali pohonnya. Pohonnya ada di atas bukit sana. Ini tumbang kemari, dan ini jadi tempat duduk-duduk lah kalau orang mandi di sini. Jadi ini jadi satu ciri khas sebenarnya. Nah, gitu. Jadi usianya sudah lebih dari 200 tahun. Pernah juga ada orang minta ini mau diambil gitu, untuk mau dijadikan kaligrafi, mau dibuat untuk kayu untuk kaligrafi. Katanya kayu kalau sudah direndam lama dalam air itu untuk kaligrafi sangat bagus kualitasnya. Tapi kami masyarakat di sini termasuk orang tua tidak mengizinkan begitu. Tidak hanya Umbul Mariah Bandar yang memiliki nilai bersejarah, Kawah Putih Tinggi Raja, pemandian mata air panas alami yang terletak di Desa Dolok Merawa, Kecamatan Silau Kahyan ini juga merupakan tempat berkumpulnya raja-raja Simalungun. Kawah Putih Tinggi Raja ditetapkan menjadi kawasan Taman Wisata Alam Dolok Tinggi Raja di bawah kepengawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara pada tahun 2020. Setelah sebelumnya merupakan bagian dari kawasan Cagar Alam Dolok Tinggi Raja. Jadi kenapa bisa disebut sebagai kawah putih? Bisa kita lihat nanti bahwasanya di kawasan Dolok Tinggi Raja ini berkeluaran air panas dan mengeluarkan seperti serbuk putih, seperti kapur seperti begitu. Kalau dalam bahasa Simalungunnya kami sebut namanya hupui. Satu lagi juga yang diceritakan dari orang-orang tua terdahulu kami, bahwasanya kawasan Dolok Tinggi Raja ini adalah tempat pertemuan para raja-raja Simalungun. Karena waktu masa zaman Raja Berampat, di situ ada kerajaan Nagur yang dimiliki oleh kerajaan Bermarga Damanik. Ada kerajaan Silau yang pemangku kerajaannya adalah Purbatambak. Dan ada juga kerajaan Batangio yang disebut Bermarga Sinaga. Dan ada juga kerajaan Raya yang itu bermarga Saraya Garingging. Nah, dan setelah itu ada juga kerajaan sampai 7 kerajaan. Ada kerajaan Panai bermarga Sidasuha, dan ada Purba Sidasuha, dan ada juga kerajaan Purba bermarga Purba Pakpak, kerajaan Silimahuta, Purba Girsang. Nah, kalau diceritakan dari leluhur kami bahwasanya disinilah tempat perkumpulan raja-raja ataupun bisa dikatakan ketika rapat pertemuan penting.
seperti ini, dia tidak menetap dalam satu tempat. Bisa aja contohnya dalam 1 tahun dia mengeluarkan air panas, mengeluarkan air. Nah, terbentuklah suatu kawah yang alami tanpa yang dibentuk oleh manusia. Nah, terkadang bisa juga dia menghilang, pindah lagi ke suatu tempat. Jadi tidak bisa kita tentukan menetapnya bahwasanya bakalan itu tetap di situ. Nah, setelah saya lihat di antara dulu dan sekarang lebih indahan dari dulu daripada yang sekarang kita lihat. Kalau dulu masih bisa kita lihat banyak yang keluarnya air panas dan terbentuknya alam yang indah tanpa yang dibuat oleh manusia. Dan warnanya juga bisa kita lihat biru, sangat biru. Untuk mencapai Kawah Putih Tinggi Raja, wisatawan harus menempuh jalan yang cukup menantang. Dari kota Medan, kawasan ini berjarak 140 km dengan waktu sekira 3-4 jam perjalanan. Kawah Putih Tinggi Raja kini sepi pengunjung. Kemungkinan salah satu penyebabnya adalah akses jalan yang kurang baik. Kalau itu saya rasa dimulai tahun 2020-an ya. Bukan dikarenakan, kita nggak tahu lah sebenarnya kondisi dasar utamanya kenapa. Tapi kemungkinan salah satunya adalah akses jalan yang menuju ke kawasan Tinggi Raja ini sangat jauh dan jalannya pun masih kayak gitulah, masih minim. Itu aja sih kalau menurut pandangan saya. Waktu kita melihat dari segi kemajuannya dulu waktu masih masyarakat berjualan di sini, bisa kita lihat ya sebagai tambahan pundi-pundi ekonomi lah. Banyak berjualan dan pada masa itu pengunjung pun sangat ramai. Kalau itu tidak salah bersekitar dimulai 2012, kalau tidak salah di 2008, kami cuma iseng-iseng aja raun bersama teman-teman kemari. Nah, karena kami lihat sangat indahnya pemandangan di kawasan Tinggi Raja ini, kami posting, kami selfie-selfie, kami masukkan ke Facebook. Masih zamannya dulu zaman Facebook. Nah, ketika kami masukkan di Facebook, orang tertarik melihat keindahan yang kami posting di melalui media sosial Facebook tadi. Nah, bahkan para wartawan pun pernah sempat mengambil suatu foto yang kami posting tadi untuk menaikkan nama-nama keindahan yang ada di Tinggi Raja ini. Di situ mulai viralnya. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Cagar Alam Dolok Tinggi Raja merupakan kawasan hutan lindung Sianak Anak 1 dan hutan lindung Sianak Anak 2. Kedua kawasan konservasi ini ditetapkan sebagai hutan lindung pada tahun 1916 dan 1918. Ketetapan ini juga dilakukan berdasarkan kesepakatan Raja-Raja Simalungun. Karena keunikan keanekaragaman hayatinya, Raja-Raja Simalungun kembali membuat kesepakatan untuk meningkatkan statusnya menjadi cagar alam pada tahun 1924. Beberapa tahun yang lewat, saya berkunjung kemari, posisi ketinggiannya belum seperti ini. Nah, sekarang sudah bisa kita lihat, bahkan airnya pun keluar di bagian atas sana. Kalau dulu masih serata dengan yang di bawah ini. Umbul Mariah Bandar dengan makam Raja Sipukahuta, Jonta Halidamanik, dan pemandian air panas Tinggi Raja adalah wisata alam Simalungun yang bernilai sejarah, meski tidak banyak literatur yang membahas lebih dalam tentang sejarah kedua tempat ini. Keduanya tetap menjadi pesona wisata negeri yang dirindukan Simalungun.